Di sini saya akan menjelaskan dua buku kerja KWU. Yang pertama ada buku kerja KWU yang ke-10 dan buku kerja KWU yang ke-11. Di sini ada buku kerja KWU yang ke-10 yang berjudul Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru. Unit usahanya yaitu Ninudis, produk atau jasanya makanan yaitu mentai rice dan spaghetti brulee. Elemen yang pertama di sini ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerjanya atau KUK yang pertama di sini ada alasan kebutuhan modal usaha baru. Batasan variabelnya yang saya pilih di sini ada siklus pengembangan produk yang panjang. Lalu KUK yang kedua, sumber-sumber modal personal. Batasan variabelnya yang saya pilih yang pertama di sini ada dana pribadi pendiri, dan yang kedua ada teman dan keluarga. KUK yang ketiga, potensi peningkatan pendanaan. Batasan variabelnya personal fund atau dana pribadi. Elemen yang kedua di sini ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Di sini yang saya pilih KUK yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua ada jenis venture capital. Batasan variabelnya berdasarkan cara pemberian bantuan dan berdasarkan kepemilikan. KUK yang ketiga, initial public offering. Batasan variabelnya diversifikasi likuiditas dan portofolio. Yang selanjutnya ada monitoring. Elemen yang ketiga di sini ada identifikasi pembiayaan pinjaman. KUK yang saya pilih yang pertama di sini ada bank komersial. Batas variabelnya, bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Lalu KUK yang kedua ada SBA, guaranteed loan. Batasan variabelnya di sini ada hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Lalu yang selanjutnya, batasan variabel selanjutnya ada pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Lalu KUK selanjutnya ada sumber-sumber pinjaman lain. Batasan variabelnya teman dan keluarga. Lalu elemen yang keempat di sini ada identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. KUK yang pertama di sini ada leasing atau sewa. Batasan variabelnya, keuntungan utama dari leasing adalah kemungkinan perusahaan untuk mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka yang sangat sedikit atau tidak sama sekali. Lalu batasan variabel selanjutnya ada sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Lalu di sini KUK yang selanjutnya ada SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR atau Small Business Technology Transfer. Grant program diidentifikasi. Batasan variabelnya di sini ada program SBIR adalah program yang hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Di sini ada buku kerja KWU 11 yang berjudul Identifikasi dan Evaluasi Peluang Pemasaran. Langkah-langkah yang pertama di sini ada identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya yang pertama ada informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Hasilnya, hasil atau rekaman hasil. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yang pertama ada informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya? Lalu selanjutnya ada kinerja pesaing, lalu ada kebutuhan pelanggan, ada saham, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, dan angka penjualan. Lalu hasil jenis pemasaran yaitu di sini ada
pemasaran bisnis ke bisnis, lalu ada pemasaran langsung, ada pemasaran ide, ada pemasaran barang. Lalu di sini ada kriteria kinerja yang kedua, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Dapat diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Rekaman hasilnya, di sini ada potensi pasar baru yang mencakupi ada e-commerce. Lalu hasil atau rekaman kontribusi pada bisnis ada berpengaruh pada volume penjualan dan pertumbuhan dan profitabilitas. Lalu kriteria kerja yang ketiga, di sini ada pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan dikembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Hasilnya di sini ada pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide kreatif. Di sini yang saya pilih ada functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Lalu selanjutnya ada managerial approach, yaitu peningkatan pengelolaan usaha. Lalu di sini ada langkah-langkah yang kedua, investigasi peluang pemasaran. Kriteria kerjanya di sini ada yang pertama, ada peluang pemasaran. Diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Hasil kerjanya di sini ada peluang pemasaran dapat mencakupi yang saya pilih di sini ada penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa, pengembangan bisnis tiap memulai usaha. Lalu kriteria kerja yang kedua di sini ada hasil evaluasi peluang. Hasilnya di sini ada hasil evaluasi peluang. Yang saya pilih ada desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Lalu yang kedua ada fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk atau untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Lalu selanjutnya yang saya pilih di sini ada keamanan produk, tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal. Lalu ada standarisasi, lalu ada kemudahan untuk produksi dan diproses. Kriteria kerja yang ketiga, di sini ada kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Hasilnya di sini ada kelayakan finansial yang saya pilih, yaitu biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kriteria kerja yang keempat, ada kemungkinan strategi pesaing potensial. Hasilnya strategi pesaing yang saya pilih pemotongan harga, periklanan ekstensif, kupon, dan penjualan untuk 2 untuk 1. Lalu yang kelima ada ranking peluang pemasaran. Yang saya pilih di sini ada top ranking topics. Lalu langkah-langkah yang ketiga di sini ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kriteria kerja yang pertama di sini ada perubahan yang diperlukan. Hasilnya di sini ada perencanaan proyek pemasaran dan data pemasaran dan analisis. Lalu kriteria kerja yang kedua, di sini ada perubahan organisasi. Hasilnya di sini ada struktur organisasi berorientasi pelanggan dan struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Kriteria kerja yang ketiga di sini ada perkirakan kebutuhan sumber daya. Hasilnya di sini saya pilih staf tambahan, biaya distribusi, peralatan,
biaya produksi, dan biaya promosi. Lalu kriteria kerja yang keempat, di sini ada komunikasi kelayakan. Hasilnya di sini ada staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.